I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Irmasari dengan NIM 0705102015 Fisika 1 Sambung 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi, deflasi, dan faktor-faktornya. Nah, yang pertama, pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum, di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Sedangkan pengertian deflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga. Perbedaan inflasi dan deflasi adalah jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum, dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank sehingga memungkinkan pada akhirnya penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Faktor terjadinya inflasi ada 4. Yang pertama yaitu banyaknya uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar selalu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Pasalnya, perlu diingat jika jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Nah, yang kedua, kenaikan biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga, naiknya penawaran dan permintaan. Kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa, namun penyediaan barang sangat terbatas. Yang keempat, persediaan barang yang terbatas. Dalam kasus ini, produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan produksi, sehingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan penyediaan yang ada. Sedangkan faktor terjadinya deflasi itu ada 3. Yang pertama, menurunnya uang yang beredar. Berada di posisi pertama yang menjadi alasan mengapa terjadinya deflasi. Dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Yang kedua, yaitu jumlah barang di pasar meningkat. Salah satu masalah produsen yang melakukan produksi tanpa perhitungan yang tepat. Tak mengherankan jika harga barang menurun karena permintaan lebih sedikit dibandingkan barangnya. Yang ketiga, turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi.